谭云，我该回去了。不用跟我客气，不可轻举妄动，一切都交给我。我预知到你绝不会袖手旁观。我看你们，不如趁早滚回仙门去吧。还有何颜面留在圣门争夺战？乃是整个圣。功勋首席。就是你杀了我徒儿万，狂妄小儿！敢问宗主？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa kita bakal melanjutkan Sandeo Parkboy, si pemeran utama yang paling Parkboy dari semua Tonghua yang pernah Mimi nonton. Karena emang cuma dia doang yang ceweknya itu banyak guys. Udah gitu cewek-ceweknya pada nempel ke dia mulu pula ya kan. Keren sekali Parkboy satu ini ya. Oke, kita bakal masuk ke part 309 Nitian Zetun, dimana di part hari ini kita semua bakal melihat Deo Parkboy itu akan bertemu dengan Gong Yuqin lagi. Wow, kira-kira ngapain tuh? Selain itu, Deo Parkboy juga akan melanjutkan pengasingan diri di Menara Suci pemberiannya Ketua Tantai. Sekuat apakah dia nanti, dan nanti juga si Tan Yun akan diremehkan oleh para murid Gerbang Suci. Wah, jadi masalah mereka nih guys. Jikalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Tan Yun yang pengen pergi ke Istana Jiwa Ilahi. Tapi di tengah jalan mereka itu bertemu dengan tetua dari Sekte Peri Abadi dan terjadilah sedikit pertarungan antar mereka. Namun dari situ juga Tan Yun jadi tahu kalau Yuqin kekasihnya itu akan dijodohkan sama Ru Yanchen. Semua pihak sudah setuju dan semua itu akan dilaksanakan sekitar 1 bulanan. Tan Yun harus cepat bergerak nih guys, menyelamatkan Yuqin dari pernikahan itu. Nah, gimanakah cara dia mengatasinya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Tan Yun akhirnya sampai ke gerbang Istana Jiwa Ilahi. Ada satu penjaga yang dia hipnotis menggunakan mata Dewa Hongmeng. Dia memerintahkan sang penjaga untuk melaporkan informasi penting kepada Nan Gong Yuqin kalau dirinya sudah membawakan pil untuk menyembuhkan jantungnya. Dan Tan Yun akan menunggu di lembah arah barat berjarak 200 km dari sini. Tapi jikalau si penjaga bertemu dengan orang lain, dia tuh mesti mengatakan kalau dirinya menerima perintah dari Ru Yanchen. Nah, setelah informasi disampaikan, maka sang penjaga ini harus pergi ke tempat yang cukup jauh dari sini dan dia akan bundir guys, alias menghabisi dirinya sendiri. Wow, ini mah semacam bentuk usaha dalam menghilangkan bukti guys. Sementara itu, Yuqin yang sedih bukan main. Bagaimana tidak? Pernikahannya dengan Ru Yanchen tidak bisa dicegah. Apalagi Zhu Geyi terus menghasut dirinya untuk menerima pernikahan ini. Jangan sampai Yuqin mempermalukan keluarga nangkongnya yang terhormat. Pernikahan ini tuh lebih kepada status keluarga guys, bukan demi kebahagiaan. Ya, namanya juga perjodohan ya guys, seperti inilah. Tapi gak lama dari itu muncullah sang penjaga gerbang yang melaporkan kalau Tuan Ru Yanchen ingin memberikan pesan penting kepada Nan Gong Yuqin. Mendengar nama Ru Yanchen, Yuqin auto mengusir dia guys. Dia tidak ingin mendengar sepatah kata apapun yang berhubungan dengan Ru Yanchen. Tapi semua itu berubah setelah sang penjaga mengatakan ada orang yang sudah membawakan pil penyembuh jantung untuk Yuqin dan menunggu dia di lokasi tertentu. Yuqin di sini masih berakting marah ya guys. Setelah semua orang sudah nggak ada alias pergi, barulah dia merasa senang bukan main karena dia tahu itu pasti perintah dari Tan Yun. Segera dia pun pergi ke tempat pertemuan dan tuar. Akhirnya ketemu guys. Sambil menangis, Yuqin memeluk Tan Yun. Dan di sini posisinya Tan Yun sudah mengetahui semuanya. Dirinya pasti nggak bakal membiarkan Yuqin menikahi si sialan Ru Yanchen. Ya, bisa dibilang masih ada waktu. Tan Yun akan mencari cara untuk menjadi semakin kuat dan merubah segalanya. Tapi mau tunggu sampai kapan Min?
hanya mungkin membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun baru bisa bersaing melawan dinasti Nangkong. Belum lagi nanti dia harus melawan istana jiwa ilahi dan sekte peri abadi. Ketika sekte kuat ini dilawan seorang diri, wah, itu bukan hal yang mudah atau mendekati mustahil. Yu Qin pun jadi putus asa. Hanya pastikan 50 tahun itu cukup. Buset, itu lama juga sih. Keburu Yu Qin udah berumur. Tapi kalian tenang guys. Di Tonghua ini umur ratusan tahun itu masih kehitung muda. Karena di sini ada pil pembuat awet muda. Contohnya si Shen Shuping itu dibuat awet muda oleh si Tan Yun. Yang terpenting sekarang adalah Yu Qin berfokus untuk berlatih dan menyembuhkan penyakit jantung. Selain itu, hanya memberikan Yu Qin sebotol pil penyembuh jantung. Minum pil ini terus, maka 1 tahun dipastikan sembuh. Obat mujarab ceritanya nih guys, udah kayak sales obat aja si Tanjin ini. Tapi waktu mereka sudah tidak banyak, Yu Qin harus kembali. Dia berjanji akan mencari waktu buat pergi ke sekte Huangfu demi menemui Tan Yun dan adiknya Nankong Rusue. Hanya pastikan juga untuk semuanya serahkan kepada dia. Kau tenang saja. Sebelum Yu Qin pergi, dia memberikan kecupan cinta dan manja. Wow, ulala, bibir Tan Yun pun auto memiliki tanda bibir pink guys. Aduh, kalau kelihatan Meng Yi sama yang lainnya gimana ya, kacau nih. 不可轻举妄动，一切都交给我。我就去皇府圣宗看你和如雪。 Setelah itu, Tan Yun dan Kara Iblis mencari tempat aman untuk mengasingkan diri. Tan Yun mengasingkan diri begitu lama di dalam menara suci pemberian ketua Tan Tai. Gak lama dari itu akhirnya dia pun keluar. Sekalinya keluar, langsung menerobos ke alam jiwa suci. 回东，途中我要继续闭关。 Langsung nerana, memang sakti nih menara suci. Oh ya guys, ada satu hal yang Mimin lupa kasih tahu ke kalian. Jadi, di dalam puncak menara itu, ada sebuah token yang kalau si hanya mendapatkannya, dia itu bisa langsung menjadi seorang ketua sekte. Nah makanya kemarin tetua Te sempat bingung. Kenapa ketua Tan Tai itu begitu berani memberikan menara tersebut kepada si Tan Yun? Karena kalau sampai Tan Yun mendapatkan token itu, maka dia langsung melengsarkan ketua Tan Tai. Tapi ketua Tan Tai waktu itu menjawab, dia sangat percaya kepada Tan Yun, jadi biarkan saja. 这是本宗主一直使用的极品，我相信他。 Setelah itu, mereka kembali ke sekte. Dia terus memikirkan peningkatan kekuatannya. Tubuh Homeng sampai ke tingkat 5. Kekuatan jiwanya juga meningkat drastis. Dengan peningkatan luar biasa ini, maka dia percaya nggak ada satupun murid gerbang suci yang bisa melawannya guys. Ini sebagai tanda-tanda bakal bertarung nih. Kita tunggu saja. Gak lama dari itu, Tan Yun menemui paman Tan Tai Long. Di sini Tan Yun sempat bingung kenapa si Meng Yi dan yang lainnya tidak berada di sini. Tapi waktu mereka tidak banyak karena mereka harus segera pergi ke lapangan gerbang suci. Soalnya semua orang sudah berkumpul di sana, terutama para putra dan putri suci. Jadi alasan mereka berkumpul di sana karena ingin mengikuti kompetisi perebutan posisi ketua sekte muda. Nah, jadi guys, masa jabatan ketua Tan Tai yang selama 3000 tahun itu sudah mau berakhir. Sialnya ketika Tan Yun tidak berada di gerbang suci, ke-9 divisi lain itu bekerja sama dan sepakat untuk melengsarkan posisi ketua Tan Tai setelah ketua sekte muda baru itu terpilih. Harusnya itu nggak boleh guys. Ketua Tan Tai harus tetap bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Tapi ini mereka mau langsung menghilangkan kekuasaannya ketua Tan Tai. Masalahnya para ketua divisi itu sangat kuat. Ketua Tan Tai sudah pernah membuat aturan agar para guru ataupun tetua setiap divisi itu tidak boleh mengikuti kompetisi bertarung. Jadi cuma para murid sajalah yang boleh. Nah masalahnya guys, jikalau nggak ada Tan Yun, maka di divisi berjasa yang akan bertarung cuman ada Meng Yi dan Xiang Er. 今日
审问室外所有圣。 Ujung-ujungnya ke-9 divisi lain akan bekerja sama untuk menghabisi mereka berdua. Itulah rencana awal mereka guys. Tapi kan untungnya sekarang si Tan Yun sudah kembali. Hehehe. 就不会让那帮老贼得逞。我预知到你绝不会袖手旁观。 Sementara itu, para ketua divisi yang terus melihat Tan Yun. Kemana si Tan Yun? Tidak kunjung muncul. Dia takut ya, sampai tidak berani keluar. Hehe. Wah. BTW di sini Su Ping memiliki tampilan baru, lebih dewasa dan lebih cantik kayaknya ya. Wow. Tentu Su Ping tahu semua ketua divisi ini membenci Tan Yun. Para murid juga boleh menertawakan dirinya sampai mengatakan, jangan-jangan ini Tan Yun sebenarnya seorang banci yang cuma berani berlindung di belakang para wanita. 我看你们。谭云就是个只会靠女人的小。 Ketua Tan Tai mengumumkan kalau divisi berjasa tidak perlu mengikuti kompetisi ini karena mereka kan baru masuk ke gerbang suci baru 10 hari, jadi hitungannya masih baru. Namun para tetua itu nggak terima. Mereka menganggap kalau ketua Tan Tai terlalu berpihak kepada divisi berjasa. Masa divisi lain harus bertarung sementara divisi berjasa nggak perlu ya kan? Para tetua jadi curiga kalau ketua Tan Tai sengaja membiarkan murid-murid ke-9 divisi agar saling bertarung dan kalah dan kecapean, supaya divisi berjasa tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Tentu aja nggak demikian lah. Namun ketua Tan Tai mesti ingat, yang namanya kompetisi putra dan putri suci itu sangatlah penting. Jikalau sampai divisi berjasa tidak ikut, itu mengartikan mereka tidak layak tinggal di gerbang suci ini. Lebih baik divisi berjasa pulang ke gerbang peri lagi. Wow, mulutnya para tetua ini sungguh pedas ya guys. 还有何颜面留在圣门争夺战，乃是整个圣。 Tapi nggak lama dari itu, akhirnya muncullah Dewa Pak Boy kita sembari berteriak, tentu saja divisi berjasa kami akan mengikuti kompetisi, apalagi sudah ditantang ya kan. Nah, tetapi ketika Tan Yun melihat sosoknya Su Ping yang baru, dia tuh bingung guys. Setahu dia pil awet muda yang dia berikan dulu itu harusnya bisa mempertahankan penampilan mudanya selama 300 tahun. Tapi ini kok kenapa baru beberapa tahun tetapi mukanya sudah berubah? Sepertinya ada yang tidak beres. Ini kenapa ya? Misteri baru. Tan Yun memberikan hormat dan memastikan kepada ketua Tan Tai dia siap akan kompetisi ini. Bahkan dirinya tidak sabar membantai orang-orang sombong yang menghina divisi berjasanya. Tentu kemunculan Tan Yun membuat para ketua divisi ini penuh akan dendam. Ada yang dulunya muridnya itu dihabisi oleh Tan Yun, ada juga yang sudah dipermalukan olehnya. Sehingga nggak perlu basa-basi lagi, tetua penegakan hukum mengumumkan aturan dalam kompetisi. Nah, jadi nanti total akan ada 8 murid yang naik ke atas arena. Ke-8 murid ini akan dikirimkan ke dunia rahasia pedang dewa. Bagi siapapun dari mereka yang bisa mendapatkan pedang dewa di sana, maka mereka langsung ditunjuk sebagai ketua sekte muda. Tetapi kalau tidak ada satupun yang dapat, maka nanti akan dipilih salah satu dari mereka guys. Hanya pengen tahu asal dari manakah pedang dewa yang akan mereka taklukkan. Yes, Mimin tahu apa yang dipikiran kalian guys. Itu merupakan pedang dewa yang diambil oleh leluhur sekte dari tanah keabadian. Yang dimana kita tahu itu merupakan salah satu pedang dewanya Hong Meng. Nah, Tan Yun sendiri aja yakin itu pasti pedang Hong Meng pembantai dewa miliknya. Katanya pedang itu sudah ribuan tahun tidak tersentuh. Nggak ada satupun orang yang pernah berhasil menaklukkannya. Jelas dong, karena pemiliknya baru muncul sekarang. Hahaha, mantap. Tapi seperti apakah bentuk pedang dewanya Tan Yun? Apakah yang bentuknya kayak sabit panjang ataukah yang biasa? Soalnya kalau kalian ingat, si Tan Yun ini memiliki satu pedang kebanggaannya guys yang paling kuat, yaitu pedang pembantai dewa Hong Meng.
Yang bentuknya itu kayak bola sabit kayak celurit gitu guys. Jangan-jangan Tanyun ini suka tawuran pula, pakai celurit dia. So mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 310 Nitian Cecun. Kira-kira apa yang terjadi? Langsung saja jadi guys. Nanti si Tanyun akan dicurangi. Sang tetua sengaja mengirimkan Tanyun ke dunia yang tempat penuh akan bahaya dan tentu mengancam nyawanya. Sementara murid lain dikirim ke tempat yang aman. Itu sempat membuat ketua Tantai kesal. Wah, benar aja ya. Tanyun akan dikeroyok oleh para murid dari gerbang suci. Mereka menggunakan kekuatan terkuatnya masing-masing hanya demi membantai Tanyun. Ulala, ini bakal seru nih. Pasti pada kepo kan kalian gimana pertarungannya. Apalagi setelah Dewa Pak Boy menerobos beberapa tingkat hanya dalam waktu singkat. Tentu dengan menara pagoda pemberian ketua Tantai kemampuannya berbeda daripada sebelumnya. Kita tunggu lagi di minggu depan guys, hari Senin. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.